Halo Football Mates, gue Dita. Ini kelemparan ke dalam episode ke-7, melempar opini sepak bola lebih mendalam. Kali ini lagi-lagi gue bakal bahas Manchester United yang sudah sepertinya sudah biasa menjadi bulan-bulanan tim lain dan juga menjadi bulan-bulanan media. Dan kali ini yang Manchester United menjadi korban dari Brighton. Mereka kalah 4-0 dan mungkin Manchester United musim ini banyak sekali kebobolan 4 gol ya, lawan Watford, kemudian juga lawan kali ini lawan Brighton ya, dan 4 jadi angka sial ya, bukan hanya buat teman-teman kita dari Tionghoa, tapi juga 4 itu adalah angka sial buat para penggemar Manchester United. Dan mungkin udah agak miris ya, udah ada di fase miris melihat Manchester United di musim ini. Bahkan fans-fans lain, para netizen juga sudah nggak pengen ngetawain lagi karena udah nggak tega kayaknya ngelihat para fans United. Dan di Athletic sendiri pernah ngomong, kalau nggak salah pernah sedikit sarkas bahwa Manchester United MU itu adalah singkatan dari Meme United, dan pendukung Manchester United antara sedih atau juga udah bisa dibawa santai juga, udah kebal juga dari berbagai macam hinaan di musim ini ya, dan musim-musim sebelumnya, dan sekarang mungkin juga bisa ikut ketawa juga ya setiap melihat performa Manchester United. Dan sekali lagi, musim ini menjadi musim terburuk buat Manchester United di Premier League. Yang pertama, mereka gagal masuk UCL, zona UCL. Mereka praktis sudah lewat dari 4 besar ya, tidak punya harapan lagi. Kemudian juga musim ini mereka memiliki poin terendah di Premier League ya, sepanjang sejarah klub ya. Karena maksimal mereka hanya bisa mengumpulkan 61 poin di akhir musim, itu pun kalau di pertandingan terakhir bisa menang. Dan Manchester United juga di musim ini jadi tim paling banyak kebobolan sepanjang sejarah klub di Premier League ya. Kalau nggak salah sejauh ini 56 gol, dan mungkin akan bertambah di minggu depan di pekan terakhir. Pemain United itu seperti sudah nggak punya semangat, seperti sudah nggak punya daya juang lagi. Bahkan pelatihnya sendiri itu udah punya side job ya, melatih Austria, jadi udah nggak fokus mungkin. Dan Brighton padahal di musim ini itu di 6 pertandingan home mereka terakhir itu nggak pernah menang dari tamu-tamunya ya. Bahkan tim-tim kayak Burnley, Aston Villa, Southampton, kemudian juga Norwich itu mereka nggak bisa menang gitu. Dan mereka dapat hadiah dari Manchester United yang bisa dikalahkan di kandang mereka sendiri ya. Sebenarnya kalau kita tahu akhirnya Manchester United di musim ini bakal nasibnya seperti ini, ngapain pecat Ole? Harusnya ya udah aja tahan Ole, selesaikan dia. Kita lihat sejauh apa dia bisa memberikan dampak dan meninggalkan kesan bagi penggemarnya Manchester United di akhir musim. Jadi harusnya kasih aja kesempatan itu ke Ole kalau kita tahu hasilnya seperti ini gitu. Karena sebenarnya Ole sendiri itu punya rekor away yang bagus ya, yang berbanding terbalik dengan rekor away MU belakangan ini. Mereka bahkan 5 kali kalah beruntun di laga tandang ya. Padahal Ole itu punya rekor yang sangat baik. Dia bisa tak terkalahkan 29 laga yang menjadi rekor klub. Dan di pertandingan ini pertahanan Manchester United itu sangat gampang diekspos, sangat gampang ditembus, sangat gampang dieksploitasi ya. Brighton itu selalu bisa ngebuat membuat banyak pemain yang menumpuk di sisi-sisi sayap ya, yang mereka tahu bahwa Manchester United itu lemah di sisi sayap, di sisi fullbacknya ya. Dalo tuh berapa kali harus menghadapi 3 pemain sekaligus yang berada di posisi kanannya.
Bahkan Matic dan juga McTominay itu sering menutup ruang sehingga gampang dieksploitasi oleh para pemain Brighton ya. Dan build up Brighton itu sendiri sering melibatkan Sanchez ya, kipernya yang punya akurasi umpan yang jauh yang cukup baik ya. Yang bikin frontline Manchester United yang memang dasarnya nggak punya semangat, nggak punya skill, nggak punya kemampuan untuk melakukan pressing yang baik, itu dibuat makin kesusahan, makin kesulitan. Mereka nggak bisa ngepress karena Sanchez bypass press langsung ke depan dengan akurasi umpan yang baik ya. Dan inilah yang membuat gap lini tengah dan lini depan Manchester United itu sering punya ruang kosong yang besar. Tadi sudah sempat gue singgung bahwa Matic dan McTominay juga sering terlambat menutup ruang, kemudian fullback MU musim ini sangat buruk dari sisi pertahanan, ya penyerangan juga nggak bagus-bagus amat sebenarnya. Itulah mungkin alasan Ole ya di musim ini dan di musim lalu sering memainkan Fred, kemudian juga memainkan Aaron Wan-Bissaka dan juga Luke Shaw karena mereka cukup rajin, minimal punya semangat untuk bertahan ya. Dan selain itu kelemahan Manchester United adalah kualitas pressing yang buruk. Tadi sempat gue singgung juga ya. Jadi lawan tuh gampang nge-switch serangan ya tanpa dapat tekanan yang berarti dari pemain Manchester United. Dan kalau kita lihat orang-orang sering bilang bahwa katanya Rangnick itu adalah bapak gegen pressing dunia gitu ya. Semacam Bung Hatta, bapak koperasi Indonesia gitu ya. Tapi sebenarnya sulit buat Rangnick untuk menerapkan pressing yang full di Manchester United karena para pemain Manchester United itu terlalu banyak pemain yang teknikal mengandalkan skill individu. Sedangkan pressing butuh kekuatan fisik ya, pemain-pemain fisikal ya. Dan itulah mengapa taktik gegen pressing sulit diterapkan di Manchester United selain para pemain yang malas melakukan pressing. Dan kemarin juga Ronaldo sempat kelihatan ketangkap kamera senyum habis kebobolan kalau nggak salah gol ketiga ya. Dia kayak mikir, ini gue salah nggak ya ada di tim ini tim apaan sih sebenarnya, ini Manchester United yang gue kenal gitu ya, ini fun football gitu tapi kok nggak fun gitu. Nah mungkin itu yang ada di dalam benak Ronaldo saat melihat kondisi Manchester United saat ini. Dan musim depan kalau masih di MU kita bakal kehilangan Ronaldo di UCL ya, sebuah turnamen yang sudah dihabiskan sebagai turnamennya Ronaldo. Selama 20 tahun dia bermain secara konsisten di turnamen tersebut, dan di musim depan dia terancam tidak bermain karena Manchester United tidak masuk Liga Champions kalau Ronaldo tidak pindah ya. Dan di pertandingan semalam juga terdengar bahwa fans Manchester United juga sempat nge-chant atau nyanyi, kalau nggak salah kalimatnya, you are not fit to wear this shirt ya. Jadi kayak kalian tuh nggak pantas, nggak layak untuk menggunakan seragam Manchester United ya. Itu sangat-sangat mengecewakan. Bruno Fernandes pun bilang ya bahwa ya benar, memang kami terutama saya dengan permainan performa seperti ini tidak layak menggunakan seragam Manchester United ya. Mungkin bagi dia pantasnya gue pakai seragam Manchester City kali ya, lebih bagus gitu, lebih baik timnya ya. Dan semalam juga ada keunikan taktik dari Rangnick ya, karena udah kalah 4-0 tapi masukin Maguire gitu. Apakah ini biar ada kambing hitam gitu? Harusnya kalau mau cari kambing hitam udah aja masukin pemain-pemain muda, kasih kesempatan mereka semua untuk bermain di laga terakhir ini, semua pemain muda yang masih punya semangat. Ya kalaupun memang kalah, jadi biar ada alasan kalah karena memainkan pemain muda. Setidaknya mereka punya kesempatan untuk dapat pengalaman lebih gitu. Dan mungkin rada miris ya melihat nasib Manchester United saat ini, di mana para rival ya, Manchester City rival sekota, kemudian Liverpool rival abadi di Premier League itu berjuang untuk gelar, untuk sesuatu gitu. Tapi MU malah nggak dapat gelar sama sekali dalam 5 tahun terakhir. Mungkin satu-satunya gelar MU
di musim ini adalah melihat Liverpool gagal quadruple ya. Dan ngomong-ngomong soal kesempatan Liverpool dapat quadruple, semalam Liverpool tertahan oleh Tottenham Hotspurs ya 1-1 di Anfield ya. Mereka buang poin krusial karena eh, di sisa pertandingan harusnya sudah tidak bisa membuang poin lagi. Tapi memang semalam Spurs dan Conte itu bermain sangat baik, sangat taktis dan sangat lugas ya, sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Conte. Mungkin kalau beberapa pemain Spurs lebih tenang, mungkin saja bisa memenangkan pertandingan. Dan sebenarnya Liverpool di pertandingan tersebut ya, di pertandingan semalam itu mendominasi laga, dan Spurs itu bermain lebih bertahan ya, seperti biasa menunggu untuk melakukan counter attack ya. Dan kalau nggak salah total shots-nya kedua tim itu memang beda jauh ya. Liverpool lebih banyak karena mendominasi serangan, tapi expected goal-nya itu nggak beda jauh. Artinya secara efektivitas Spurs juga sangat baik ya, dimana kualitas peluang mereka itu sangat mengancam dan berbahaya. Serangan Spurs itu biasanya diawali dengan memulai counter dengan 3 orang ya, kalau nggak salah itu Son, kemudian juga Kulusevski dan juga Harry Kane ya, dan mengekspos ruang yang ditinggalin fullback Liverpool yang sering naik, yang seperti biasa kita sudah ketahui sama-sama fullbacknya Liverpool, Robertson dan juga Alexander Arnold itu sering overlap dan meninggalkan lubang di belakang ya, di sisi fullbacknya. Terus juga pergerakan tanpa bola para pemain seperti Kane, Son itu sangat baik dan bisa memecah fokus lawan, menarik perhatian Van Dijk dan juga pemain-pemain bertahan lainnya ya, sehingga shape-nya Liverpool itu sedikit rusak saat diserang, saat di counter oleh Spurs. Dan selain itu second line dari Spurs ini juga cukup proporsional ya, dari sisi jumlah dan juga dari sisi posisi mereka, sehingga bisa mensupport penyerangan sekaligus mengcover ketika dapat serangan balik ya. Ini bermain sangat disiplin ya dari lini tengah dan juga lini belakang Spurs ya. Kemudian yang jadi sorotan adalah double pivotnya Spurs ini punya pemahaman taktik yang cukup baik. Mereka tahu kapan harus bertahan, kapan harus menjaga sirkulasi bola, dan kapan harus melepaskan umpan ke final third Liverpool. Dan Højbjerg ya, yang bermain cukup baik, ini beberapa kali bisa naik untuk ngisi pos dari Kulusevski yang sering narik Robertson supaya bisa keluar dari sarangnya. Son itu sering banget berhasil narik 4 pemain lawan, bahkan 3-4 pemain lawan untuk dapat ciptakan ruang di sisi tengah ya. Sehingga Højbjerg punya banyak opsi mau ngalirin bola kemana, bisa switch ke kanan, bisa balikin ke kiri, atau bahkan melepaskan tendangan langsung ya. Bahkan Højbjerg juga sempat dapat peluang membentur tiang gawang. Dan di laga ini progresi yang dilakukan Højbjerg itu cukup baik ya, cukup penting gitu, baik pergerakannya maupun juga umpan progresi dari Højbjerg ya. Dan yang kita bisa saksikan kedisiplinan dan bagaimana rapihnya serangan dari Spurs itu saat terjadinya gol Son ya. Gol Spurs ini justru terjadi ketika mereka melakukan overload di sisi kiri yang diisi oleh Robertson ya. Wingbacknya Spurs itu sukses untuk melakukan menghindari pressing dari Liverpool ya, karena Lloris itu langsung memberikan long ball yang bisa langsung didapatkan oleh Emerson yang bebas di ruang di sisi sayapnya Liverpool. Dan Emerson langsung kirim long pass ke Kane kalau nggak salah, terus Kane kontrolnya Kane tuh sangat baik, lalu
kok bisa Kane bermain leluasa di space di ruang antar lini ya di pertahanannya Liverpool. Dan Kane yang melihat pergerakan Sessegnon yang sudah melakukan overlap langsung memberikan umpan ke Sessegnon, dan Sessegnon dengan sangat cerdik memberikan cutback ke Son yang bebas tanpa kawalan, dan ini adalah gol tim gol yang sangat apik, yang sangat baik ya. Meskipun terlihat Son seperti tap in doang gitu, tapi pergerakan tanpa bolanya Son itu harus diapresiasi, dan Son mencetak kalau nggak salah sudah 20 gol di Premier League musim ini dan menjadi kandidat untuk orang Asia pertama yang punya menjadi top skor di Premier League. Christian Romero, kemudian juga Højbjerg ini bermain sangat baik di pertandingan kali ini, punya peranan penting buat Spurs ya, dalam membangun serangan dan juga dalam membantu pertahanan di belakang ya. Bahkan mereka bisa membangun serangan, build up serangan dari belakang ya, untuk memulai counter attack. Karena keduanya nggak hanya bagus dalam menjaga pertahanan, tapi kedua pemain ini jadi solusi dari Spurs untuk lepas dari pressingnya Liverpool dan langsung bisa menekan balik untuk melakukan counter attack. Kurang lebih seperti itu gambaran pertandingan Liverpool versus Spurs. Ini membuat persaingan semakin mengunggulkan Manchester City ya untuk mendapatkan gelar ya. Tapi dengan Spurs yang tidak kalah dari Liverpool membuat siapapun yang juara nanti itu nggak bisa ngalahin Spurs ya, karena City dan Liverpool sama-sama nggak bisa ngalahin Spurs. Dan mungkin itu salah satu prestasi Spurs juga di musim ini, selain ya dia sudah punya dapat trofi kemarin ya, nggak sia-sia Kane bertahan di musim ini karena Spurs akhirnya dapat trofi Premier League Grounds Team of the Season. Itu berarti lapangan terbaik lah di Premier League musim ini ya. Kalau di Indonesia mungkin setara Adipura atau Kalpataru mungkin